Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nisa Midah. Debat pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana keseruan debat bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Jakenan, dan kita akan membahas topik adanya vaksinasi COVID-19 yang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat saat ini. Telah ada bersama kita 3 kelompok yang akan saling berdebat pada kesempatan kali ini. Ada tim afirmasi, ada tim oposisi, dan tim netral. Dengan topik kali ini, seluruh dunia tengah menanti-nanti ketersediaan vaksin COVID-19. Berbagai lembaga riset di seluruh dunia berlomba-lomba menyelesaikan pembuatan vaksin tersebut. Sementara sejumlah negara mulai ancang-ancang untuk membeli dan menyediakan vaksin bagi warganya. Tak terkecuali pemerintah Indonesia yang telah mengumumkan akan melakukan imunisasi vaksin COVID-19 pada November 2020. Pemerintah bakal melakukan vaksinasi COVID-19 lewat 2 skema. Pertama, vaksin program di mana vaksin corona digratiskan untuk 30% warga. Kedua, vaksin mandiri yang akan dijual kepada 70% dari sisa target penerima vaksin. Saat ini, setidaknya ada 9 calon vaksin yang berada di tahap uji klinis fase 3. Di antara calon vaksin tersebut, 3 di antaranya memang telah disetujui untuk digunakan secara terbatas atau penggunaan darurat. 3 calon vaksin tersebut yakni vaksin CanSino Biologis dan vaksin Sinovac Biotech dari Tiongkok serta vaksin Gamaleya Research Institute dari Rusia. Namun, belum satu pun yang dinyatakan lolos uji klinis fase 3 dan siap diedarkan secara masif sebagai penangkal infeksi virus SARS-CoV-2. Lalu, adakah risiko jika vaksin yang dinyatakan belum lolos uji klinis diedarkan secara masif? Apakah rencana Indonesia melakukan vaksinasi ini akan menyelesaikan pandemi atau justru menimbulkan masalah baru? Tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pernyataan pertama oleh ketiga tim mengenai adanya vaksin COVID-19 yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat saat ini. Waktu hanya 2 menit. Untuk tim afirmasi, silakan menyatakan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Republik Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia dari Timpro. Pembicara pertama. Kami sebagai Timpro sangat setuju karena vaksin COVID-19 mampu mencegah penyebaran COVID-19. Vaksin ini sangat dinanti oleh masyarakat secara gratis. Pemerintah Indonesia berencana mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 secara bertahap mulai November 2020. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Ahmad Yuryanto mengatakan akan memastikan ketersediaan vaksin untuk 9,1 juta orang Indonesia. Vaksinasi COVID-19 ini penting untuk kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan keamanan kepada kita semua masyarakat Indonesia dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Jika virus corona belum ditangani dan vaksinasi berjalan lambat, maka dapat dipastikan pemulihan akan berjalan lambat. Demikian, terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk tim afirmasi. Selanjutnya,
dipersilakan kepada tim oposisi untuk menyatakan pernyataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Pesan yang cukup menarik disampaikan oleh tim pro. Saya Dipta Raffi Hidayat selaku tim kontra. Sesuai dengan mosi kita pada pagi hari ini, kami tim kontra tidak setuju. Alasannya, ketidaksetujuan kami yaitu pada dasarnya vaksin COVID-19 tidak terlalu ampuh karena mempunyai efek samping bagi pemakai dan tidak semua orang bisa menggunakannya karena sebagian penyakit tidak diperbolehkan disuntik. Vaksin COVID-19 ini akan menyebabkan efek samping bagi lansia dan penderita penyakit kronis lainnya yang telah saya sampaikan sebab kami melihat di media sosial. Ada beberapa pejabat yang tidak mau divaksin. Walaupun vaksin sudah ada tetapi tetap tidak bisa menutup kemungkinan akan terinfeksinya COVID-19. Para ahli khawatir rencana imunisasi masif yang dilakukan mulai November ini menggunakan vaksin yang melompati langkah-langkah penting yang menjadi kunci bukti keamanan dan keefektifannya. Menerima imunisasi dari vaksin yang belum teruji memiliki resiko menimbulkan masalah kesehatan baru meski sudah lolos uji klinis tahap 1 dan 2 bisa saja terkendala atau gagal pada uji tahap 3. Contohnya vaksin AstraZeneca yang selama uji klinis fase 3 setidaknya menimbulkan 2 masalah. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tim netral untuk menyatakan pernyataannya. Bagi rekan-rekan semuanya, saya Dea Delia Ananda sebagai tim netral. Saya bisa memahami masing-masing argumen dari tim pro dan tim kontra. Saya berpendapat masyarakat terkait tak perlu lagi mendebatkan pro kontra kebijakan pemberian vaksin COVID-19. Pasalnya, vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksa penyebaran virus corona. Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto saat penanganan vaksinasi COVID-19 dan sosialisasi peningkatan imunitas dengan ramuan tradisional. Di Rumah Sakit RA Suwondo Pati, Senin 25 Januari 2021, menurutnya keputusan vaksinasi sudah dianggap benar dan pemerintah tidak mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Namun, vaksin COVID-19 ini tidak juga membawa dampak positif jika tidak diuji lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Niken Yudia Natasha selaku tim pro. Saya pikir memang seharusnya COVID-19 ini memang dibutuhkan saat pandemi. Lagi pula, vaksin COVID-19 ini gratis dan tidak menakutkan seperti yang beredar di media massa. Karena vaksin ini membantu sistem kekebalan tubuh untuk dapat mempelajari cara melawan penyakit secara tepat dan permanen. Sebuah kondisi yang disebut imunitas. Lebih baik mencegah perawatan. Selain merangsang imunitas, vaksin ini juga bermanfaat bagi mereka yang ada di sekitar Anda. Karena tubuh Anda telah dirancang untuk merawat penyakit. Maka Anda juga mencegah keluarga, teman, tetangga, dan rekan Anda yang terkena penyakit yang sama. Inilah vaksin sangat penting dalam setiap kampanye kesehatan masyarakat. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pesan yang cukup menarik yang disampaikan oleh tim pro. Saya Luki Firmansyah tidak setuju dengan hal tersebut. Pemberian vaksin dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi pihak tertentu. Efek tersebut biasanya ditunjukkan di media publik oleh beberapa orang. Selain risiko munculnya komplikasi misterius, ada juga risiko terjadinya efek antibodi, yakni strategi virus untuk menghindari jebakan antibodi yang dibuat vaksin lalu virus akan berputar mencari jalan masuk lain. Disuarakan oleh ahli termasuk Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Saya Dea Deliananda selaku tim netral tetap berpendapat bahwa adanya vaksin COVID-19 ini dapat berdampak positif sesuai kekebalan tubuh orang tersebut maupun dapat dilihat dari sisi lainnya dan juga dapat berdampak negatif seperti efek
efek samping pusing, gatal-gatal, demam, dan efek samping lainnya. Demikian dan terima kasih. Baik, setelah mendengarkan argumen dari masing-masing tim, kita bisa menarik kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 merupakan salah satu cara yang terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang juga disebut imunisasi mengambil keuntungan dari fungsi yang dimiliki tubuh dalam melawan kuman dan penyakit. Vaksin membantu menciptakan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa efek samping yang terkenal. Namun, bisa juga berakibat efek samping, tetapi tidak menimbulkan efek yang parah. Oleh karena itu, upayakanlah disiplin terhadap protokol kesehatan. Lakukanlah 3M, jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ingat, sebelum sesuatu terjadi. Terima kasih semuanya telah menyaksikan debat Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Jaganan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.